Untuk yang kemarin ada yang mengalami kesulitan? Izin masuk Pak, saya mengalami kesulitan pas sudah di apa? Verify itu ya udah jadi error. Gimana, Mbak? Anak MC-nya error Pak. Oh, boleh di share screen. Jadi saya akan menanggapi kesulitan yang kemarin dulu. Setelah itu akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Iya Pak. Mohon maaf Bapak, saya izin share screen ya. Ya, silakan, Mbak. Udah kok, udah di kok. Oh ya. Iya itu yang verify dulu. Oh iya udah. Oh ya Pak, sebentar Pak. Tadi sudah saya verify tapi di akhirnya itu error Pak, tidak bisa. Sebentar. Kodenya boleh di-share, boleh di-scroll ke atas, Mbak Umi. Iya Pak. Udah. Hmm. Hmm. Oh aku paham. Oke, tapi Kemarin udah nyoba belum yang ini, yang untuk lokal jaringan? Untuk yang lokal jaringan kemarin sudah Pak, tinggal yang ini tapi sudah dicoba berulang kali tapi tetap tidak jadi. Library-nya udah diinstal Mbak? Yang Firebase ESP8266 client udah diinstal atau belum? Sudah Pak, sudah saya install. Ya Pak, punya saya seperti ini Pak, error compiling forward. Coba ke atas Mbak, scroll error-nya ke atas. Ini. Kayaknya aku orang gitu deh. Oh, coba tools, masuk tools. Masuk sketch. Bagaimana Pak? Masuk pada menu sketch. Sketch. Sebelahnya tools. Iya. Kemudian include library. Dicek dulu library-nya. Manage libraries. Bentar. Adik-adik jangan lupa buat ngisi presensi ya. Baik Pak, sudah. Sangat. Ketikan Firebase ESP8266 client.
Hmm. Namanya klien. ESP. Ya, ya sama-sama. Kamu ke bawah coba. Ada. Salah. Iya, sabar. Di mana ya sih? Bener kan? Bener. Kurang itu Mbak. Firebase ISP 8266. ESP. Oh iya Pak, sebentar. Hmm. ESP 8. Nah. Bentar. Kayaknya dikasih spasi deh kayaknya. Kemarin sudah Udah sih kemarin, ntar. Pakai ini aja kayak gitu. Bentar. Belum. Coba ulang. Ini Kak. Ini Pak Bukan sudah. Ini. Oh, udah ya. Iya. Atau mau diupdate? Coba update. Oh. Ben. Kemudian di re-upload Mbak. Coba langsung di re-upload. Ini Ya. Hmm. Gak apa-apa. Kemarin drivernya yang CH340 udah diinstal atau belum? Drivernya udah belum? Coba kamu cek ini. Kayaknya udah deh tadi aku lihat. Mana? Karena biasanya kalau masalah board itu drivernya belum diinstal begitu. Ya, 346. Aku bilang kalau portnya Kalau misal portnya nggak muncul itu bagaimana ya Pak? Bagaimana? Apanya? Portnya. Portnya nggak muncul. Iya. Oh, itu drivernya belum diinstal berarti. Oh, oke. Berarti belum bisa juga ya? Kamu udah belum mau pakai lah. Nanti. Aku belum. Itu gimana sih ini? Ini aku dikasih. Emang ini belum diinstal, Mbak? Oh iya, berarti nanti saya install dulu. Oh, berarti belum diinstal ya? Apa sih? Kalau Iya. belum diinstal. Sepertinya belum. Oke. Berarti kalau belum diinstal di skip aja dulu ya. Karena untuk materi install kan sudah yang kemarin. Nanti Mbak bisa mengikuti lewat video atau modul yang kemarin ya. Baik Pak, terima kasih. Yang lain mungkin ada kendala? Nggak ada ya? Oke. Dari saya tidak ada, Pak. Baik. Kalau tidak ada kendala, saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kan kita membahas tentang bagaimana untuk melakukan controlling dengan menggunakan Firebase, begitu ya, Google Firebase, yang merupakan salah satu fitur dari Google Cloud, begitu ya. Hari ini kita akan melakukan bagaimana untuk data logger atau menyimpan data dan menampilkan data tersebut pada Firebase serta membuat aplikasi Android-nya, begitu. Di sini kita akan membuat aplikasi yang sederhana aja. Nanti akan saya berikan tutor ya. Adik-adik bisa mengembangkannya sendiri, begitu ya. Saya sudah mengupload kode pada Moodle begitu.
di mana saya menggunakan dua sensor. Yang pertama DHT22 untuk tipe saya. Adik-adik bisa mengubah DHT tersebut. Saya mau share screen ya. Layar saya kelihatan ya? Untuk adik-adik. Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Untuk nanti adik-adik bisa mengganti tipe DHT-nya jadi DHT11 begitu. Tinggal hapus saja, kemudian ganti 11 begini. Karena saya menggunakan tipe 22, maka di sini akan saya tuliskan 22 seperti itu. Dan saya menggunakan juga sensor untuk mengukur kelembapan tanah, begitu ya. Nanti mungkin adik-adik bisa mengkombinasikan dengan sensor ultrasonik begitu. Saya sudah upload kode ini pada Moodle begitu. Kode ini sudah saya coba dan tidak ada error. Insya Allah di PC masing-masing adik-adik juga tidak akan terjadi error seperti itu apabila sudah mengikuti prosedur seperti menginstal driver, kemudian menginstal library yang kemarin sudah saya jelaskan, begitu ya. Next, saya akan memberikan tutorial bagaimana untuk membuat dari awal ya Firebase, sama seperti kemarin. Karena kemarin kita akan membuat project untuk melakukan controlling. Hari ini kita akan membuat new project untuk melakukan monitoring begitu. Jadi pertama-tama kita buka firebase.google.com, kemudian kita masuk, pastikan ID kita sudah sign in ya, kemudian buka konsol di sini. Ini yang Smart GH tadi udah saya tuturkan ke kelas sebelumnya. Kemudian di sini akan saya beri add project. Misalkan ya Smart GH B begitu ya, karena kelas B. Kemudian klik continue lagi, project, kemudian kita tunggu hingga proses generate new project selesai begitu. Nanti juga kita akan menggunakan MIT App Inventor ya sebagai platform untuk membuat aplikasi Android-nya begitu. Oke, klik continue. Di sini udah jadi ya project baru kita, kemudian klik real time database. Real time database, kemudian create database di sini menggunakan location-nya US. Next, kemudian start in test mode, enable. Oke, jadi di sini kita sudah dapat untuk linknya yang dapat kita kopikan ya. Kita copy dulu pada kode di Arduino IDE-nya. Kemudian kita ganti ya ini. Terus untuk Firebase authentication-nya ini kita dapatkan di setting, project setting, kemudian service account ya. Database secret masuk. Lalu show, kopikan kodenya. Oke, ini sudah ya. Ini silahkan diisi milik masing-masing dari adik-adik peserta. Oke. Kemudian pastikan boardnya udah tepat. Kemudian kita langsung upload aja. Oke, kita langsung upload ya.
Kita bisa tunggu sampai proses uploading selesai. Baik, proses uploading udah selesai di sini ya, udah ada keterangan dan uploading. Kemudian kita coba cek untuk serial monitor. Kita reset terlebih dahulu ya. Set. Oke, kita sudah dapat IP address-nya, kemudian juga suhu sudah kita bisa menampilkan hasilnya ya. Suhu, kelembapan, dan kelembapan tanah begitu. Selanjutnya kita cek pada Firebase kita. Apakah sudah muncul atau belum begitu. Oke, ternyata udah muncul ya ini ya, kelembapan. Kita cek apakah sesuai atau tidak. 34,3, 92,1 sama 9. Ya, udah selesai. Proses di Firebase-nya udah selesai ya. Selanjutnya kita akan proses pada MIT App Inventor. Bagi adik-adik yang masih belum punya akunnya, silahkan membuat akunnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah sign in kebetulan, kemudian tadi juga sudah kebetulan membuatkan simulasi untuk kelas sebelumnya. Namun akan saya contohkan dari awal lagi ya. Start new project, kemudian kita beri nama Smart Hydroponic misalkan ya. Misalkan namanya ini. Oke. New project. Smart. Maaf adik-adik, ternyata gangguan sinyal ya. Akan saya lanjutkan. Tadi sampai mana ya penjelasannya ya? Halo? Buat new project, Pak. Buat new project ya? Ya, terus Smart GH. Oke. New project. Smart HB misalkan. Oke, ini udah kita buat projectnya. Maka akan ada simulasi layar Android di sini kosong blank. Lalu akan kita edit bagian interface-nya. Pertama-tama kita beri nama dulu untuk aplikasinya ya. Di sini masih screen 1 buat user interface yang pertama. Maka kita ganti bagian sini ya. Screen 1 kita ganti Smart GHB misalkan. Enter. Nah, jadi di sini sudah berubah begitu. Tadi kan screen 1 jadi Smart GHB. Disesuaikan sama masing-masing projectnya, nama project yang akan adik-adik bikin seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat layout.
karena di sini ada 3 parameter ya, jadi saya akan membuat 3 baris ke bawah untuk suhu, kelembapan, dan satunya kelembapan tanah. Jadi ada 3 horizontal arrangement layout di sini, 1, 2, dan 3. Next, kemudian kita beri label. Oke, tinggal tarik aja ya, ini label. Text for label 1, label 2, kemudian untuk kelembapan juga label. Yang terakhir untuk soil moisture begitu ya. Oke. Kemudian kita edit labelnya ini ya. Label 1 kita ganti namanya menjadi suhu di sini. Suhu. Kemudian label 3 kita ganti jadi kelembapan. Label 5 kita ganti jadi soil begini ya, misalkan. Kemudian untuk text for label 2 kita hapus saja ya. Hapus karena ini nanti akan menampilkan hasilnya begitu. Oke, kemudian label 4 kita hapus juga. Label 5, 6 kita hapus. Namun yang label 2 di sini perlu kita tag atau kita rename sebagai temperatur di sini. Kemudian label 4 kita rename aja sebagai humidity atau kelembapan. Next label 6 ya kita rename sebagai soil gitu, misalkan. Nanti apabila adik-adik ingin menambahkan misalkan pH meter bisa ditambahkan sendiri ke bawah ya, pH, kemudian water level begitu, macam-macam, atau sensor cahaya dan sebagainya bisa adik-adik tambahkan sendiri. Oke, ini udah selesai suhu, kelembapan, dan soil. Jangan lupa kita juga harus menambahkan Firebase karena akan integrasi dengan Firebase. Oke. Ya di sini ya udah ada Firebase di sini. Kemudian kita setting Firebase-nya. Firebase token bisa kita isikan dengan ini. Project setting tadi, kemudian service count. Oke, ini untuk tokennya. Oke. Untuk URL-nya kita bisa gunakan di real-time database. Dan kita paste, copy dulu. Oke. Kemudian untuk project bucket. Nah, project bucket di sini istilahnya sebagai apa ya, kelas baru begitu ya, atau subfolder apabila kita menyimpan file begitu. Jadi ini yang dinamakan project bucket. Kalau kemarin kita rilis 1 tidak ada project bucketnya, jadi langsung objek begitu, langsung parameter yang kita tampilkan. Namun di sini kita menggunakan project bucket, kita kopikan di sini. Jadi harus sesuai ya antara Firebase dengan Meet App Inventor begitu. Sudah selesai, enter. Oke, next kita akan masuk pada blok diagram untuk logikanya begitu. Pertama-tama kita klik untuk blocks di Firebase. Kita pilih yang data chain karena data yang akan tampil di Android nanti akan berubah-ubah begitu, berubah-ubah sesuai dengan data yang masuk pada Firebase. Jadi begitu, kita harus menggunakan data chain di sini. Lalu kita gunakan untuk kontrol ya. Tadi kan ini kita pakai logika. Jadi logika yang kita gunakan logika if. Selanjutnya
if then begitu. Jadi selanjutnya kita gunakan logic di sini tempel. Jadi tinggal geser-geser aja gitu ya. Teks variabel dulu. Kita masukkan variabelnya, variabel type di sini. Kemudian teks ya. Kita ketikkan suhu begitu. Oke. Karena di sini kita pada baris pertama suhu ya atau temperatur. Jadi label yang kita pilih label temp tadi, label 2 yang udah kita udah kita rename tadi ya, temp. Teks tuh kemudian kita masukkan teks lagi, join. Karena di sini kita akan menampilkan dua keterangan. Yang pertama keterangan hasil pembacaannya dan yang kedua satuannya begitu. Join, kemudian masuk pada logic, bukan logic, variabel get ya di sini, get value. Jadi ini merupakan hasil dari pembacaan suhunya tadi itu. Kemudian kita beri teks lagi, satuannya misalkan derajat Celcius gitu ya. Jadi ini untuk parameter yang pertama udah selesai untuk suhu. Kemudian untuk bagaimana membaca parameter yang kedua, tinggal kita copy aja, kita duplicate, kemudian kita pasangkan di bawahnya ya. Tag suhu, kita ganti di sini kelembapan. Kemudian kita pilih humidity, value text, kita ganti satuannya, satuan kelembapan kalau nggak salah persen ya, persen. Oke. Kemudian untuk parameter ketiga, kita bisa ganti, dekat dulu, kemudian type kelembapan, di sini kelembapan tanah misalkan. Humidity, kita ganti soil, value kelembapan tanah, persen juga ya misalnya. Oke. Di sini sudah juga tidak ada peringatan notifikasi bahwa error ya. Kalau ada, di sini pasti akan tampil error di mana, bagian mana gitu. Sudah, kemudian selanjutnya kita tinggal build APK-nya aja, gitu. Oke, kalau sudah gini tinggal di-download APK-nya, sudah beres, kemudian tinggal kita install pada smartphone kita masing-masing begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan?